Ini cara tubuhku memberikan sinyal bahwa masih ada trauma yang harus aku selesaikan. Di akhir 2023, aku mulai mengalami sesuatu yang gak masuk akal. Kaki aku gatal-gatal parah. Dan ini bukan karena gigitan serangga atau karena alergi. Tapi infeksinya bisa menyebar begitu cepat, kayak bukan reaksi alergi biasa. Dokter spesialis kulit pun sempat bingung, kok infeksi yang seharusnya itu berkembang dalam 1-2 bulan di tubuhku malah terjadi hanya dalam kurun waktu 1-2 minggu aja. Bahkan aku pernah harus ke IGD jam 12 malam sendirian karena aku udah nggak tahan dengan rasa gatal yang dicampur dengan rasa sakit kayak ditusuk-tusuk jarum. Aku juga pernah sampai kebangun tengah malam karena aku sadar aku udah menggaruk diriku sendiri, lengan kiriku secara brutal. Lenganku sampai berdarah dan pedih. Aku frustasi kala itu. Jal, what is wrong with yourself? What is wrong with me? Setelah aku pikir dan observasi, sepertinya rasa gatal ini muncul setiap kali aku stres berat, merasakan amarah, tapi nggak aku luapkan, malah aku pendam, atau saat aku ke-trigger sesuatu yang mengingatkan aku kepada trauma. Dan akhirnya aku sadar, mungkin ini bukan permasalahan kulit biasa, tapi tubuhku sedang mencoba untuk bicara. Untuk membuat sinyal bahwa sebenarnya ada luka batin yang belum terselesaikan. Akhirnya aku berani untuk coba ngobrol sama psikolog for the first time in my life. Dan ternyata rasa sakitku bukan cuman bermanifestasi secara fisik, tapi juga di batin dan di memoriku. Di sesi konseling ini, aku nangis pecah. Tapi setidaknya aku merasa lega. Aku semakin mengerti dan mendapat pencerahan. Aku jadi curious, kenapa ya luka batin itu bisa muncul secara fisik? Maka aku pun mulai pencarianku. Aku baca artikel, aku nonton video, aku gali satu demi satu, sampai akhirnya aku menemukan satu fakta yang membuat aku tercengang. Ternyata stres dan gatal adalah hubungan dua arah. Ketika kita makin stres, kita makin merasa sensasi gatal. Ketika kita merasa sensasi gatal, maka kita semakin merasa stres. Tingkat kortisol jadi naik. Inilah yang disebut dengan itch scratch cycle dan dipicu oleh peradangan di dalam tubuh kita. Trauma emosional yang bahkan kita nggak sadari itu bisa muncul dalam bentuk fisik kayak ruam-ruam gatal. Padahal nggak ada penyebab medis yang jelas. So yeah, turns out that the body keeps the score. Trauma not just a memory, it's a lived experience stored in our body. Dan kalau kita nggak sadar atau nggak berani ngadepin trauma, ya tubuh kita akan mencoba mengekspresikannya dengan berbagai cara. Well, in my case, dia muncul sebagai ruang stres. Dalam proses pemulihanku di tahun ini, ada 2 buku yang menjadi panduan yang membantu aku untuk melihat dan juga memproses luka trauma dengan perspektif yang baru. Buku yang pertama adalah Healing is a Choice oleh Stephen Arterburn yang mengajarkanku tentang satu hal penting, bahwa pemulihan itu pilihan. Banyak orang itu kerap kali nggak sembuh bukan karena mereka nggak punya kapasitas atau lemah, tapi sebenarnya mereka udah menyerah duluan. Mereka terus-menerus menghindari luka itu dan mau stay di masa lalu. Padahal, kita selalu punya pilihan, mau tetap sakit atau mau bangkit. Yang kedua adalah buku It Didn't Start With You oleh Mark Wallen. Buku ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Mungkin trauma yang kita alami saat ini bukan sepenuhnya milik kita. Bisa aja itu adalah trauma dari warisan orang tua ataupun kakek nenek kita, atau disebut dengan intergenerational trauma. Yang aku suka dari buku ini adalah dia memberikan latihan praktis untuk kita lakukan dalam proses pemulihan intergenerational trauma. Praktik ini disebut dengan menemukan core language atau bahasa relung, sebuah bahasa dari alam bawah sadar kita, dari tempat luka terdalam. Dari kedua buku ini, aku menyadari bahwa proses pemulihan dari trauma ternyata nggak rumit-rumit banget.
otak kita punya kemampuan yang luar biasa untuk bisa riset dan menyembuhkan diri. Cara simple yang bisa kita praktikkan sehari-hari yaitu seperti berdoa, meditasi, berpikiran positif, visualisasikan hal-hal yang baik, dan be mindful. Nah, latihan-latihan seperti ini ternyata bisa membentuk jalur saraf baru di otak. Ya ibaratnya kita lagi bangun ulang sebuah jalan menuju rasa aman. Pelan-pelan, pengalaman batin kita akan berubah dan tubuh mulai merekam pengalaman yang berbeda. Kalau kamu relate dengan pengalaman aku dalam menghadapi stres atau pengalaman traumatis, coba share di kolom komentar ya. Sama-sama kita berbagi, menguatkan, dan pulih.